Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, kita harus diskusi soal ini Bang Don, karena ini bukan menyangkut urusan kita, bukan menyangkut urusan stasiun televisi. Ya. Ini menyangkut rasa keadilan masyarakat atau rakyat. Tapi tidak ada salahnya sambil kita berdiskusi dengan Prof. Gayus, kita bisa menikmati secangkir kopi atau teh, karena setidaknya ini yang bisa menurunkan tensi kita ketika berdiskusi, dengan tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa Prof. Gayus, Ya. tetapi harapan masyarakat sekarang ini sangat tinggi sekali kalau bicara keadilan. Ini pintu terakhir adalah di hakim, gitu kan? Nah, terkait tadi Bang Don ini, Ya. mau kita harus lanjutkan tadi soal Kenapa hakim. kita tanya? Karena yang berkembang di publik seperti yang kita katakan, Ya. orang merasa ini ada penindasan, ada penyimpangan penerapan hukum, ada peradilan yang sesat atau peradilan yang salah, yang khilaf atau apapun lah namanya, lalu kemudian menimbulkan korban. Tadi Prof bilang, ya ini berpikir soal social justice, yaitu harus ikut dipertimbangkan. Tapi ini kan soal legal justice. Seperti apa hakim mempertimbangkan situasi di luar seperti ini? Bagi hakim, social justice itu adalah disebut sebagai hero malah. Wow. Pahlawan-pahlawan yang memberi masukan. Sehingga hakim itu diingatkan. Atau hakim itu diarahkan yang tepat ya, sesuai dengan undang-undang atau kejadiannya sesungguhnya. Ya. Tapi hakim itu pegangan disebut sebagai legal justice. Ya. Keadilan undang-undang yang dipegang oleh hakim. Dia mendengar tapi tidak bisa terintimidasi oleh social justice. Keseimbangan. Dia masih menyeimbangkan apa yang timbul di masyarakat secara luas, itu juga sangat berpengaruh, perlu diperhatikan keadilannya. Ya. Tapi ada keadaan mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang sedih periksa. Cuma saya penasaran, Prof. Hakim itu kalau lagi bersidang pada satu kasus tertentu, apakah dia masih aktif menyaksikan televisi, nonton YouTube misalnya, atau media sosial? Misalnya, apakah hakim MK MA? atau MA menonton siaran langsung ini? Iya, atau nonton Doncast. Ya, saya pikir sebagai masyarakat tentu beliau-beliau itu nonton ya, dan tidak mempengaruhi bagi ukuran saya. Kecuali seperti di banyak negara lain tentang kasus tertentu ya, pidana hampir tidak ada. Mereka ditempatkan di safe house yang tidak boleh membaca koran. Betul-betul steril. Betul. Untuk masa-masa ketika akan memutus perkara. Itu kasus perdata, ketika Prof. memutus perkara, tetapi ketika mau finding fact-nya, mestinya bisa dong. Mereka sudah asingkan karena jangan itu mempengaruhi TV dan koran. Iya. Tapi untuk Indonesia kan tidak ada aturan itu, sehingga hakim bebas. Saya ketika menjadi hakim pun juga saya pembaca biasa mendengarkan ya sebagai masukan. Beda karena Prof orang politisi sebelumnya, jadi masuk di akal. Tapi ada hakim mungkin dia lurus saja begitu. Tentu sebagai manusia yang terdidik ya, sebagai hakim secara praktikal atau secara pendidikan hakim. Hakim dididik untuk jadi hakim. Ini pertanyaan bodoh sebetulnya. Kadang-kadang saya berpikir lebih baik hakim menonton perkaranya daripada membaca berkas. Kira-kira begitu, setuju? Hakim sudah tahu perimbangan. Apa yang dicuatkan masyarakat dan apa yang diatur oleh hukum. Ada atmosfernya yang bisa dia nikmati. Ya, itu dia atmosfernya. Sepakat. Atmosfer itu, Prof, bisa menyentuh nurani hakim gitu kan? Dan tentunya TV-TV seperti TV Nusantara akan mempunyai akses yang luas dan bagus karena memberi perimbangan. Cuma begini, Prof, Bang Don, dengan tidak bermaksud merendahkan hakim, ya, kita salut, kita hormat pada hakim, ya. Tapi saya masih dalam tanda petik ya harus mengkritisi soal kompetensi dan kapasitas, karena itu yang menentukan orang itu, seorang hakim itu, Prof, dia bisa mudah masuk angin, bisa mudah tersesat ya di jalan kehakimannya atau tidak. Kalau Anda kan ya, kita mengakui, bukan saya, Republik ini mengakui Prof. Gayus ini aset. Ya, sudah terbukti. Tapi hakim-hakim lain, saya nggak tahu, Prof. Iya, tentu hakim ini manusia biasa. Bang Don, saya kalau mendengar statementnya Prof. Gayus, saya yakin dan percaya. Tapi kalau kita baca pemberitaan, ini hakim lagi mau mogok gara-gara 12 tahun nggak ada kenaikan gaji. Saya langsung, Prof, menyoroti soal kompetensi dan komitmen hakim itu. Ujung-ujungnya, ini lagi aku masuk angin ini. Begini, hakim itu memang perlu diperhatikan dari jaminan sosialnya. Banyak petisi dalam itu dikemukakan. Bagaimana soal kejiwaan. Hakim tiap hari nghukumin orang, bahkan ada maksimal mati. Tapi kalau dipenuhi dan dia masih itu greedy, namanya serakah. Atau yang lainnya saat teoretik ada by chance. Ada kemungkinan. Ini tutup sebenarnya. Ini tugas dari negara untuk menutup celah-celah hakim untuk. Jadi kalau bicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hakim, mungkin kalau pandangan
awam saya rakyat biasa, Prof, ya kalau dia sudah jadi hakim agung di MA aja, apa kita harus tunggu dia sampai jadi hakim agung baru semua kasus ada di meja dia? Begitu kan nggak juga, Prof. Ya, tapi ke semua tingkatan itu menurut saya dijamin jaminan sosialnya, termasuk kesehatan tadi. Berat sekali ya. Kesehatan mental ya. Saya juga pernah memutus hukuman maksimal, itu berat di batin kita. Sekarang begini Prof, ini ada adagium dalam proses peradilan. Kalau seorang hakim tidak yakin atau dia ragu pada sebuah perkara, dia tidak boleh memutuskan untuk memberi hukuman pada dia justru harus membebaskan. Ya, kalau ragu ya. Itu asas. Kalau hakim ragu, maka lebih baik dia membebaskan 1.000 orang daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu asas. Atau dalam undang-undang lebih hakim harus memberikan yang menguntungkan bagi terdakwa. Itu Berarti dalam kasus Vina hakim berkeyakinan kuat dong. Kita lihat putusannya. Kalau memang putusannya salah dan sekarang PK, ya PK inilah harapan kita. Apalagi PK itu mengirim tim ke lapangan. Jadi ini sudah jalan yang mudah-mudahan cukup baik dan mungkin didengar juga oleh para hakim yang akan memutus. Saya sudah mantan, tapi kira-kira ya nanti Prof tolong bantu kirim share link YouTube kita ke hakim-hakim di Mahkamah Agung. Teman-teman yang masih di sana. Karena kalau lihat perkara, makanya tadi itu Prof, hakim itu cuma ada di belakang meja atau dia harus memasang kuping lebar-lebar untuk mendengar, lalu memanfaatkan matanya untuk melihat semua kejadian yang ada. Profesor Sachitwara Harjo mengatakan, penyidik penegak hukum asli itu polisi, jadi depan. Kemudian jaksa, hakim, dan advokat itu memang di belakang meja. Jadi dia tidak menanggung resiko lapangan. Ini juga diungkapkan ya kondisi yang real. Kami tidak di lapangan memang sebagai hakim ketika saya menjadi hakim. Kita hanya berdasarkan berkas-berkas perkara yang oleh integrated criminal justice system itu dilakukan dari penyidikan tuh bandel A, bandel B ini memang baru ada di yang terakhir. Jadi ada benarnya itu Don. Jadi garbage in, garbage out. Jadi ketika apa yang masuk dari polisi itu sampah, itu bisa juga keputusannya keluarnya juga sampah. Bisa jadi karena bagaimanapun kan tadi itu masing-masing punya porsi tugas. Penyidikan bukan oleh jaksa. Jaksa boleh mengembalikan tertentu untuk diperbaiki. Cuma mungkin gini Prof, Bang Don, kalau dia hakim, dia tidak melakukan pekerjaan polisi, tapi kan dia bisa punya mindset seperti seorang polisi. Contoh, polisi kalau mau nangkap maling, Prof, dia harus berpikir seperti maling. Ya kan? Nah, ini kan awalnya kan olah TKP, ya kan? Kemudian dari situlah sampai maju ke persidangan. Harusnya hakim, ya saya lagi-lagi kok menuntut ya, Prof ya. Ini mewakili kepentingan publik ya. Harusnya hakim bisa mindsetnya juga seperti polisi sejak awal di TKP itu diolah, Prof. Memang hakim ini kalau ada kriminal, ada integrated criminal justice system, hakim itu memang paling bertanggung jawab. Kenapa? Hakim harus bisa mengatasi hal-hal yang dianggap tidak benar di banyak ini. Itu memang betul. Hakim bahkan terakhir itu lapas ya. Lapas itu terakhir juga. Lapas pun hakim ini masih bertanggung jawab kepada orang diputus. Itu ada nama wasmat. Hakim pengawas dan pengamatan terhadap orang diputus di penjara. Selama masa 2 tahun. Ya, tidak menjalani hukuman. Oh, selama masa hukuman. Setiap 2 tahun diganti itu. Hakim wasmat ada di KUHAP. Maka itulah tanggung jawab hakim. Sekedar sembarang ngutus orang dan malah pasti tanggung jawab. Dia ikuti. Apakah di sana karir baik itu hakim wasmat di Indonesia di KUHAP itu. Artinya apa demikian besar tanggung jawab hakim. Semestinya. Saya baru tahu, Prof. Ya, besar ya. Oh iya. Prof. Selama 2 tahun diganti terus per 2 tahun. Prof, betul bahwa hakim akan mengadili berdasarkan bahan yang masuk ke situ. Tetapi hakim kan bisa menguji di pengadilan, bukan? Menguji untuk menanyakan kebenaran, menggali kebenaran, menginvestigasi dengan pertanyaan-pertanyaan investigatif untuk kemudian dia mendapatkan kebenaran yang objektif atau kebenaran materialnya. Artinya dia bukan orang dalam perkara perdata yang mungkin pasif menunggu orang lain bicara ini, dia bicara begitu, lalu kemudian dia tinggal tenang saja. Tapi dalam perkara pidana, walaupun itu masih dalam debat, misalnya soal seberapa aktifnya hakim, begitu, itu tetap boleh jalan kan? Iya, di kasus pidana justru hakim harus aktif. Itu betul. Itu di perdata dia black and white ya. Dia baca apa yang ada. Tapi hakim pidana memang mengejar. Mengejar terus sampai ditemukan keyakinan hakim dan fakta yang ada. Itu betul. Jadi bagi saya hakim ini memang
paling bertanggung jawab Iya. kalau terjadi penyimpangan dari yang semestinya. Iya. Dan itu ada pada PK, hanya 1 kali kesempatan PK untuk pidana. Hari ini, ya MK Pramutus boleh lebih dari sekali, tapi sampai praktek hari ini masih sampai saya pensiun itu masih 1 kali berdasarkan kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang tentang Mahkamah Agung mengatur masih hanya boleh 1 kali, karena jangan sampai orang berkali-kali minta poinnya. Iya. Nah, bagi saya tadi itu Pak Don, dua-duanya Pak Don ini, jadi harus hakim itu mempunyai tanggung jawab besar. Betul. Nah, tanggung jawab itu dibuktikan dengan nanti kalau PK masih ditemukan, saya punya saran agar hakim yang bersalah itu juga ada tindakan sebenarnya. Bah, Sanksi? tidak bisa hanya kemudian ikutin ujian di atasnya, diperiksa lalu kemudian Iya. bisa dapat. Setuju, mestinya harus Walaupun ada sanksi. undang-undang tidak mengatur, ya, hakim itu dibebaskan. Tapi saya berpendapat, tentu Indonesia punya kekhasan kultur. Hakim bisa kalau ada kesalahan nyata ditemukan di tingkat berikutnya, itu wajib untuk dapat sanksi. Sanksinya mungkin tidak sanksi pidana, tapi Kan pangkatan. palunya kan bisa dicabut. Itu diantaranya. Iya. Tidak tegang palu lagi. Non-palu. Ya, atau juga turunkan kepangkatannya. Hakim punya kepangkatan. Diturunkan sehingga dia tidak pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Prof, saya mau tanya Prof, waktu Prof di Mahkamah Agung, ketika akan mengambil sebuah putusan, itu bisa tidur nyenyak nggak sih Prof? Kalau putusan berat ya, berpotensi dihukum maksimal atau mati, memang kita perlu konsentrasi. Soal nyawa ya? Ya, soal nyawa kita perlu. Tapi bagaimanapun kita harus menegakkan hukum yang mengatur. Pak Mahfud ketika sebagai ketua MK ada gugatan agar hukuman mati dihapus di Indonesia atau di moratorium paling enggak. Iya, Nah, iya. kan terjadi 10 tahun bisa di KUHP Iya, yang baru. betul. Iya. Itu semua pemikiran-pemikiran hukum untuk bisa batasan hakim sebenarnya. Nah, Bang Don, saya mohon maaf, saya menggunakan otoritas saya biar saya bisa tidur nyenyak. Lanjut. Saya putuskan kita break dulu. Prof, silakan dinikmati dulu baik. tehnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali dalam Downcast sesaat lagi.